Kuliah itu, kalau kita pikir baik-baik, seharusnya jadi simbol kebanggaan. Coba lu bayangin, seorang anak muda yang memilih melanjutkan pendidikan, artinya dia rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan uangnya demi satu hal, masa depan. Kuliah adalah proses yang berat, bangun pagi untuk masuk sekelas, begadang mengerjakan tugas, ikut organisasi, belajar manajemen waktu, hingga menghadapi tekanan akademik. Semua itu bukan perkara sepele, itu tanda bahwa ada semangat untuk tumbuh, untuk memperbaiki diri, dan untuk suatu hari nanti bisa memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat di sekitar. Tapi anehnya, di Indonesia, kuliah seringkali justru dihujat. Seorang mahasiswa dianggap beban keluarga, karena cuma sekolah terus-terusan, mereka sering dilabeli tidak produktif, dianggap hanya buang-buang uang orang tua, bahkan dicap sok pintar tapi tidak tahu realita. Ironisnya, label seperti itu bukan hanya datang dari orang luar, tapi kadang juga dari keluarga sendiri. Padahal di banyak negara lain, mahasiswa dipandang sebagai investasi masa depan. Mereka dihargai karena sedang menyiapkan diri untuk menjadi tulang punggung bangsa di masa depan. Lalu kenapa di negeri kita justru berbeda? Mengapa orang kuliah malah sering dituduh tidak berguna? Apakah kuliah di Indonesia benar-benar gagal memberi makna? Atau sebenarnya masyarakat kita yang belum siap menghargai pendidikan tinggi? Pertanyaan ini penting karena kalau kuliah saja sebuah proses belajar paling tinggi dalam sistem pendidikan formal sudah kehilangan wibawanya, harga dirinya, bagaimana nasib generasi penerus kita ke depannya? Coba lu pikir ya. Mari kita bedah satu persatu akar masalahnya. Kenapa kuliah yang seharusnya jadi kebanggaan malah sering dihujat? Poin pertama, persepsi sosial tentang kuliah di banyak negara. Mahasiswa dianggap sebagai pahlawan intelektual, calon pemimpin bangsa, dan kebanggaan keluarga. Status mahasiswa adalah persepsi orang tua dengan bangga bercerita, anak saya kuliah di universitas ini, jurusan ini. Namun di Indonesia yang sering terdengar justru sindiran. Ngapain kuliah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya kerja juga susah. Sindiran ini lahir bukan tentang sebab. Faktanya banyak lulusan perguruan tinggi yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Data BPS beberapa tahun terakhir bahkan menunjukkan pengangguran terbuka justru cukup tinggi pada kelompok lulusan diploma dan sarjana. Ironis, bukan? Akhirnya muncul stigma kuliah itu tidak berguna, padahal masalah sebenarnya bukan pada kuliahnya, melainkan sistem yang tidak siap menampung para lulusan dunia kerja. Kita belum siap menyediakan cukup ruang bagi para sarjana, sehingga ada jurang besar antara jumlah lulusan dengan lapangan pekerjaan. Poin kedua, kesenjangan antara teori dan realita. Di kelas, mahasiswa diajarkan teori, konsep, bahkan idealisme. Mereka belajar bagaimana sistem ekonomi seharusnya berjalan, bagaimana hukum ditegakkan, atau bagaimana teknologi bisa dikembangkan. Tapi begitu lulus dan masuk ke dunia kerja, kenyataannya jauh berbeda. Di lapangan, koneksi seringkali lebih berharga daripada nilai IPK. Pengalaman lapangan jauh lebih dihargai daripada gelar akademisi. Banyak yang akhirnya merasa teori yang mereka pelajari tidak relevan dengan realita. Inilah salah satu alasan masyarakat menilai kuliah hanya buang-buang waktu saja. Padahal kalau sistem pendidikan kita mampu menyatukan teori dengan praktek, misalnya dengan memperkuat magang, riset, terapan, dan kerja sama kampus dengan industri, maka kuliah akan kembali mendapatkan kehormatannya. Poin ketiga, budaya anti-intelektual. Ada masalah yang lebih dalam. Budaya kita, masyarakat kita seringkali lebih cepat menghargai harta daripada ilmu. Orang kaya lebih dihormati daripada orang yang cerdas. Orang yang bisa menunjukkan mobil mewah lebih dipandang daripada orang yang bisa memberi solusi lewat ide-idenya. Akibatnya, mahasiswa yang sibuk membaca buku, menulis, atau berdiskusi malah sering diledek teori doang, nggak bisa praktek. Atau ngapain pintar kalau ujung-ujungnya tetap susah cari kerja. Budaya anti-intelektual ini membuat orang kuliah bukan lagi simbol perjuangan, tapi bahan hujatan. Padahal tanpa keberanian berpikir kritis, bangsa ini sulit berkembang. Poin keempat, tuntunan ekonomi. Tidak bisa dipungkiri, faktor ekonomi juga sangat berperan. Banyak orang tua di Indonesia berharap anaknya segera menghasilkan uang untuk membantu keluarga.
Begitu anak kuliah bertahun-tahun tanpa penghasilan, komentar pun muncul. Lebih baik kerja aja daripada buang-buang waktu di kampus. Di sisi lain, biaya kuliah tidak murah. SPP, buku, kos, transportasi, semua butuh uang. Bagi keluarga menengah ke bawah, kuliah bisa menjadi beban finansial yang sangat berat. Maka wajar jika ada ekspektasi tinggi kuliah harus segera membuahkan hasil, dan ketika hasil itu tidak terlihat dalam waktu cepat, kuliah pun kembali disalahkan. Poin kelima, perbandingan dengan luar negeri. Kalau kita melihat negara-negara maju, kuliah bukan hanya jalan untuk mencari pekerjaan. Kuliah adalah ruang untuk membentuk karakter, melatih kreativitas, bahkan melahirkan inovasi di kampus. Mahasiswa didorong untuk menciptakan startup, melakukan riset, menemukan solusi atas masalah nyata, bahkan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Sementara di Indonesia, kuliah masih sering dipersempit maknanya, sekedar tiket menuju pekerjaan. Maka ketika tiket itu tidak berhasil, masyarakat kecewa. Dari situlah lahir pandangan sinis, kuliah tinggi-tinggi ujung-ujungnya nganggur juga. Padahal yang perlu dibenahi bukan hanya mahasiswa, tapi ekosistem pendidikan kita secara keseluruhan. Bagaimana kampus, pemerintah, dan dunia industri bisa bersinergi agar kuliah tidak berhenti di teori, tapi benar-benar jadi motor penggerak perubahan bangsa ini. Sekarang mari kita balik pertanyaannya, apakah kuliah benar-benar tidak berguna? Jawabannya sederhana, semuanya tergantung pada cara pikir kalian, cara kalian memaknainya, kuliah itu penting atau enggak. Kalau kuliah hanya dianggap sebagai formalitas, sekedar datang ke kelas, absen mengerjakan tugas ala kadarnya, lalu menunggu wisuda, maka wajar jika hasilnya mengecewakan. Kuliah seperti itu hanya berakhir dengan selembar kertas bernama ijazah, tanpa memberi nilai tambah pada diri kalian sendiri. Tapi kalau kuliah dilihat dengan perspektif yang lebih luas, maka maknanya jauh lebih besar daripada sekedar gelar. Kuliah adalah proses pembentukan diri. Di sana kita belajar disiplin, melatih pola pikir kita, mengasah kemampuan komunikasi, hingga membangun daya tahan menghadapi tekanan hidup kalian. Semua itu adalah modal yang tidak terlihat langsung, tapi sangat berharga dalam jangka panjang. Kuliah juga adalah ruang untuk berpikir kritis. Di kampus kita diperkenalkan dengan teori-teori besar, tapi lebih dari itu, kita diajak untuk mempertanyakan, menguji, dan mencari kebenaran. Proses berpikir kritis inilah yang membuat kita berbeda dari sekedar pekerjaan yang hanya mengikuti perintah dari atasan kalian. Tanpa kemampuan berpikir kritis, sebuah bangsa tidak akan pernah bisa berinovasi. Selain itu, kuliah memberi kesempatan untuk memperluas relasi. Teman satu kampus hari ini bisa menjadi mitra bisnis, kolega kerja, bahkan rekan perjuangan di masa depan. Jaringan sosial yang dibangun selama kuliah seringkali menjadi salah satu modal terbesar dalam karir. Dan yang paling penting, kuliah adalah pondasi jangka panjang. Sama seperti pondasi rumah, ia terkubur di tanah, tidak terlihat, bahkan sering diremehkan. Tapi tanpa pondasi, bangunan tidak akan pernah berdiri kokoh. Begitu juga dengan kuliah, hasilnya mungkin tidak langsung terlihat hari ini, tapi dalam jangka panjang, ia bisa menentukan arah hidup seseorang. Disinilah letak kesalahpahaman besar masyarakat kita. Banyak orang hanya menilai dari hasil instan, sudah kuliah, kerja di mana, gajinya berapa. Mereka juga lupa bahwa pendidikan bukan lomba spirit, melainkan maraton. Proses panjang ini membutuhkan waktu, konsistensi, dan kesabaran. Kalau kita mau jujur, banyak tokoh besar dunia yang masa kuliahnya tidak langsung menghasilkan kesuksesan. Mereka justru memanfaatkan kuliah sebagai ruang eksplorasi ide, tempat membangun mimpi, hingga laboratorium untuk melatih dan gagal. Dan pada akhirnya semua itu menjadi bekal penting kita benar-benar terjun ke masyarakat. Jadi kuliah bukan jaminan sukses instan, tapi ia adalah investasi jangka panjang yang nilainya jauh melampaui selembar ijazah yang kalian dapat di kampus kalian. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa yang sudah dicap sebagai mahasiswa yang buang-buang waktu saja? Yang pertama, bagi para mahasiswa, jangan pernah
minder atau merasa kecil hanya karena ada yang menghujatmu. Ingat, prosesmu hari ini adalah investasi yang akan kamu panen di masa depan. Jangan sekedar mengejar nilai, tapi maksimalkanlah waktu di kampus untuk belajar berpikir kritis, membangun relasi, dan melatih skill diri yang menghadapi tantangan kalian. Kedua, bagi masyarakat luas, berhentilah meremehkan kuliah. Jangan hanya menilai mahasiswa dari hasil yang instan. Lihatlah kuliah sebagai proses panjang yang sangat penting untuk masa depan bangsa ini. Ilmu pengetahuan adalah satu-satunya hal yang bisa membawa kita keluar dari krisis, bukan sekedar uang atau kekayaan sesaat. Ketiga, bagi kita semua, mari dukung pendidikan tinggi. Jangan biarkan biaya, stigma, atau budaya anti-intelektual menghambat generasi muda untuk belajar. Dari kampuslah lahir inovasi, penemuan baru, dan bermimpi-mimpi di masa depan. Kuliah seharusnya dibanggakan, bukan dihujat, karena sebuah bangsa yang tidak menghormati ilmu sama saja sedang menggali kuburan di peradabannya sendiri. Jangan lupa kalian subscribe video ini, channel ini ya, supaya kita bisa buat konten yang bermanfaat bagi diri kalian sendiri. Oke, sebarkan juga ke teman-teman kalian ya. Oke, makasih.